sejarah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas materi tentang akhir dari kerajaan tradisional dan dimulainya kemaharajaan VOC. Materi kita kali ini akan membahas tentang lahirnya VOC, perkembangan VOC, hingga dibubarkannya VOC. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah melaksanakan pembelajaran diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami latar belakang dan tujuan didirikannya VOC. Yang kedua, yaitu menganalisis kebijakan dan kezaliman VOC di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis proses kebangkrutan dari VOC. VOC merupakan Verenigde Oost-Indische Compagnie yang merupakan gabungan dari para serdadu dan pedagang Belanda yang didirikan pada bulan Maret pada tahun 1602 di kota Amsterdam. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu latar belakang berdirinya VOC. Nah, latar belakang berdirinya VOC tidak lepas dari yang namanya persaingan perdagangan. Nah, pada saat itu terjadi persaingan perdagangan yang sangat ketat, yaitu antara pedagang Belanda dengan Portugis, Belanda dengan Spanyol, Belanda dengan Inggris, bahkan para pedagang Belanda dengan para pedagang Belanda. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Belanda membuat kebijakan membentuk VOC dengan tujuan yang pertama, menghindari persaingan perdagangan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, yaitu memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain, yaitu dengan para pedagang Spanyol, Portugis, dan juga Inggris. Yang ketiga, yaitu membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang masih memiliki Belanda. Nah, kemudian kita akan membahas hak-hak yang dimiliki VOC. Nah, ketika membahas hak VOC, kita pasti akan membahas yang namanya hak oktrooi. Hak oktrooi ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada kongsi dagang VOC. Nah, apa saja isi dari hak oktrooi? Yang pertama yaitu hak untuk melakukan monopoli perdagangan, hak untuk membentuk angkatan perang sendiri, hak untuk melakukan peperangan, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, hak untuk mengangkat pegawai sendiri, dan hak untuk memerintah di negeri jajahan. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan dari VOC. Nah, VOC itu memiliki kebijakan. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Melaksanakan politik divide et impera atau pecah belah, memecah kemudian menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk mempererat kedudukannya perlu mengangkat seorang gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal nanti kita akan bahas di belakang. Yang keempat, yaitu membangun pangkalan angkatan laut dan juga markas VOC yang kemudian semula di Banten dan Ambon kemudian pindah ke Jayakarta atau Batavia. Yang kelima, yaitu melaksanakan pelayaran Hongi atau Hongi-tochten. Selanjutnya, adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi kuota atau ketentuan. Selanjutnya, melaksanakan sepenuhnya hak oktrooi yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah kebijakan VOC. Yang pertama ada pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi merupakan pengawasan yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu ekstirpasi. Ekstirpasi adalah hak yang diberikan kepada VOC untuk memusnahkan rempah-rempah yang melebihi ketentuan atau kuota. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengendalikan harga dari rempah-rempah. Yang ketiga yaitu kontingenten. Kontingenten adalah penyerahan pajak bumi yang berupa hasil bumi kepada VOC. Selanjutnya yang keempat yaitu Verplichte Referendie. Verplichte Referendie merupakan hak VOC untuk membeli rempah-rempah dengan harga yang murah. Jadi rakyat diharuskan menyerahkan atau menjual rempah-rempah kepada VOC, tetapi dibeli dengan harga yang murah. Nah, VOC ini atau Verenigde Oost-Indische Compagnie merupakan seolah-olah negara
VOC tadi yang telah dibahas di sebelumnya, bahwasanya VOC memiliki kebijakan yaitu mengangkat seorang gubernur jenderal. Nah, berikut ini adalah gubernur jenderal VOC. Yang pertama ada Peter Booth, yang kedua Gerald Reyes, yang ketiga Lawrence Real, kemudian J.P. Kuhn, Peter de Carpenter, dan dilanjutkan lagi J.P. Kuhn. Nah, ini adalah kapal-kapal dagang yang dilakukan penjelajah samudra oleh bangsa Belanda, yaitu ada Amsterdam, Mauritius, dan Hollandia. Nah, berikut ini adalah stempel dari VOC. Hal yang menarik dari VOC. Nah, ini adalah hal yang menarik dari VOC. Yang pertama, VOC itu merupakan perusahaan multinasional yang pertama di dunia. Yang kedua, merupakan perusahaan terbesar di dunia pada tahun 1669, di mana pada saat itu memiliki 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 personel, dan 10.000 mercenaris. Nah, VOC itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki dua kekuatan, yaitu di bidang ekonomi dan juga di bidang politik. Nah, VOC mengalami kebangkrutan atau kolaps karena korupsi. Nah, ini adalah sebab kebangkrutan dari VOC, yaitu korupsi dan jeleknya kualitas kerja, yaitu dari perekrutan pekerja yang cacat. Jadi VOC ini hancur karena korupsi. Selanjutnya, tingginya tingkat kematian dan kualitas kesehatan dari personel. Yang ketiga itu perang Belanda dengan Inggris. Pengaruh kebijakan VOC. Nah, kekuasaan VOC di Indonesia itu menjadikan kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Nah, wilayah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu menjadi terpecah dan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah pemerintahan dari VOC. Nah, tadi kemudian ingat lagi hak istimewa VOC yang namanya adalah hak oktroy. Nah, hak oktroy ini membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Kemudian rakyat Indonesia mengenal politik uang, mengenal sistem pemerintahan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern, yaitu sudah menggunakan sangkapan dan juga meriam. Selanjutnya, pelayaran hobi itu dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, bahkan pembunuhan. Nah, hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Nah, ingat kembali tadi hak ekstirpasi itu apa? Nah, hak ekstirpasi adalah hak VOC untuk memusnahkan rempah-rempah yang melebihi kuota atau ketentuan. Nah, berikut ini tadi adalah materi tentang VOC. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.